Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Cecilia Siti SAG, guru mata pelajaran pendidikan dan pengajaran agama Katolik di SDN 27 Melapi. Hari ini saya akan mengajarkan materi bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Video ini saya buat sebagai bagian pendidikan profesi guru di LPTK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Mari kita memulai pembelajaran hari ini. Selamat menyaksikan. Pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Gimana sikap baiknya kita kalau kita mau berdoa? Oke, kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Selamat pagi ya Bapa. Kami haturkan kepadamu. Kami haturkan kepadamu. Karena Engkau telah memberi kami napas kehidupan. Supaya dapat berjalan dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik anak-anak. Ibu absensi dulu ya. Ibu matanya siapakah? Apakah anak-anak masuk semua pada pagi hari ini? Masuk. Ada nggak yang tidak masuk? Tidak ada. Ya, puji Tuhan ya, semuanya dikasih kesehatan sehingga bisa kita bertemu lagi dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, baik, bangkit berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Karena kita sebagai bangsa Indonesia, kita juga wajib untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ambil sikap yang baik ya. Kita nyanyikan salah satu lagi ya lagu.
Siapa di antara anak-anak yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu kemarin? Ayo, siapa? Ya, Setian. 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Iya, 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Terima kasih ya, tepuk tangan untuk temannya. Iya. Sekarang ibu mau tanya lagi. Coba salah satu anak-anak yang masih ingat apa isi daripada 10 perintah Allah. Perintah yang pertama saja. Ayo, siapa? Bu. Ya, silakan Jackson. Pertama, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Iya, tepuk tangan untuk teman kita. Ya, salah satunya itulah yang dalam tema yang baru yaitu tentang apa itu? Siapa yang bisa baca? Ayo. Bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Iya, tema kita minggu ini yaitu tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Itu ya. Nah, jadi inilah katanya. Oke. Apa yang anak-anak ketahui tentang suasana di padang gurun tempat bangsa Israel? Oke, silakan. Siapa yang mau membantu ibu membaca? Ibu, Ya, silakan. tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menjelaskan proses dan peristiwa kunci saat bangsa Israel memasuki dan menduduki tanah Kanaan atau tanah terjanji, termasuk peran penting tokoh seperti Yosua. Setelah pembelajaran ini, mereka juga harus mampu mengidentifikasi nilai-nilai spiritual dan moral dari kisah tersebut, seperti ketaatan kepada Tuhan, keberanian, dan kesatuan dalam mencapai tujuan bersama. Oke, terima kasih ya Jackson sudah membantu ibu membaca. Nah, inilah tujuannya. Siapa lagi yang mau? Nah, inilah tujuan pembelajarannya supaya kita tahu bahwa mengapa bangsa Israel itu keluar dan masuk ke tanah terjanji. Nah, nanti kita ada juga melihat biar lebih jelas. Nanti kita juga melihat dalam film nanti ya. Nah, nanti anak-anak nanti menonton film yang mengisahkan tentang bagaimana bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Nah, oke, baik. Jadi, ibu. Nah, baik anak-anak, untuk proses pembelajaran hari ini nanti anak-anak menyaksikan film. Udah itu nanti mendengarkan penjelasan dari ibu. Udah itu nanti ada namanya tugas dan kerja kelompok. Nah, secara mandiri. Nah, nanti anak-anak nanti ibu akan membagikan tugas dan anak-anak akan mengerjakan secara berkelompok. Paham? Paham. Oke. Baik, terima kasih ya. Nah, ini. Nah, apa bacanya ini? Bangsa ini bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Nah, oke, baik anak-anak, kita akan menyaksikan atau kita menonton video bagaimana bangsa Israel itu memasuki tanah terjanji. Oke, fokus ya, nanti lihat filmnya. Nanti di situ ibu ada pertanyaan. Pilihan Allah. Sejarah Alkitab mencatat banyak peristiwa besar yang dilalui oleh umat pilihan Allah ini. Salah satu di antara banyaknya peristiwa yaitu keluaran dari Mesir. Dalam peristiwa ini,
menyuguhkan berbagai momen penyertaan Allah terhadap umat pilihannya. Rangkaian peristiwa itu antara lain Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun di sisi lain, Firaun tidak tinggal diam melihat bangsa Israel yang diperbudaknya itu meninggalkan Mesir. Dia yang kemudian memerintahkan bala tentaranya untuk mengikuti bangsa itu. Akan tetapi, penyertaan Allah tetap bersama bangsa ini. Allah menurunkan tiang api dan tiang awan untuk melindungi bangsa Israel pada saat malam hari dan siang hari. Penyertaan Allah ini ditunjukkan bagi bala tentara Mesir yang mengikuti bangsa itu. Allah kemudian memerintahkan Musa untuk menyeberangi laut Teberau. Keluaran 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-31. Penyertaan Allah pun terlihat saat bangsa Israel berada di padang gurun. Di tengah kelaparan, Allah memelihara umatnya dengan menurunkan mana dan burung puyuh. Tahukah kalian apa nama burung sewaktu Allah menurunkan roti mana itu? Kita tadi udah menonton film bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Nah, sekarang Ibu ada beberapa pertanyaan untuk anak-anak ya. Nah, siapa yang membaca? Ayo, Cia. Sebutkan nama-nama tokoh yang ada dalam film tadi dan apa peran mereka. Oke, siapa yang ingat dari tokoh-tokoh yang satu saja? Siapa? Musa, Nama yang ada dalam film tadi. Musa, Musa, Musa. Siapa lagi? Yosua, Iya, Yosua. Ada Musa, ada Yosua. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua. Septian. Septian. bagaimana sikap bangsa Israel terhadap perintah Allah? Ya, bagaimana sikap bangsa Israel itu terhadap perintah Allah? Apakah mereka menolak atau mereka mengikuti perintah Allah? Mengikuti perintah Allah. Iya, mereka itu mengikuti perintah Allah. Karena Allah sudah memerintahkan mereka untuk keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Nah, setelah Ibu memberikan pertanyaan tadi, nah di sini nanti Ibu ada pretest untuk kalian atau supaya kalian nanti bisa berdiskusi kelompok ya. Nah ini. Dikerjakan, habis itu nanti diskusi kelompoknya ya. Perhatikan dulu gambar-gambarnya itu, udah itu nanti berdiskusi dan silakan menulis poin-poin yang kalian menganggap sesuai dengan ada di pikiran kalian ya. Lihat gambarnya itu jangan ditonton saja, tetapi dikerjakan. Oke. Ya baik, setelah kita tadi
tadi melakukan diskusi kelompok, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam gambar itu. Nah, sekarang kita mau presentasi nih. Nah, nanti Ibu panggil satu orang dari perwakilan kelompoknya untuk mempresentasi ke depan. Nah, untuk pertama dari kelompok 1 ya. Silakan dari kelompok 1 maju ke depan. Dengarkan ya, dari kelompok lain dengarkan dari kelompok 1. Kelompok 1, tugas 1. Amatilah beberapa gambar di bawah ini dan ilustrasikan situasi di padang gurun penuh dengan pasir. Hampir tidak terdapat pepohonan. Tugas 2. Yang terinspirasi dari situasi di padang gurun. Puisi dari kelompok 1. Tugas 3. Tuliskan 1 kalimat doa sebagai ungkapan syukur. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Maha Baik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang Ibu panggil kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Yang kelompok 2 telah amati dalam tugasnya. Kelompok 2. Pak 1. Padang gurun ada pasir. 2. Ada hutannya. 3. Alam yang bagus, ada pohonnya. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan. Ceritanya begini. Nah, ada 40 tahun pengembara bangsa Israel. Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Dengarkan ya. Nah, di situ Yosua ditunjuk menjadi pemimpin. Setelah Musa wafat, Allah itu memilih Yosua untuk memimpin generasi baru di Israel. Nah, Allah berjanji akan menyertainya asalkan Yosua selalu kuat, berani, dan taat pada aturan. Nah, taat sama siapa lagi? Taat pada Allah. Nah, mujizat di Sungai Yordan terbelah saat kaki para imam yang membawa tabut perjanjian menyentuh air. Ini adalah bukti bahwa Allah menyertai Israel dan membuka jalan bagi mereka ke tanah perjanjian. Nah, itu ya. Nah, jadi apa yang kita tonton tadi itu ada kawaran-kawaran nih. Nah, inti dari semua cerita ini adalah bangsa Israel akhirnya masuk ke tanah janji atau tanah terjanji karena Yosua berani dan mereka patuh pada semua yang dikatakan Allah. Allah selalu menepati janjinya dan kita harus selalu taat agar hidup kita juga diberkati. Nah, kalau kita taat pada Allah, hidup kita pasti diberkati oleh Allah. Siapa yang tidak mau diberkati? Tunjuk tangan. Pasti semuanya ingin diberkati. Sebelum kita
kita mengerjakan tugas, Ibu lihat ini pagi-pagi sudah mengantuk. Bagaimana kalau kita ice breaking? Mau? Mau. Oke, sebelumnya kita mengerjakan tugas supaya kita tetap segar, kita tetap semangat mengerjakan tugas. Kita berdiri yuk. 1, 2, 3. Tepuk cinta. Aku cinta. Kamu cinta. Semua cinta. Cuk cuk cuk. Nah. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk. Oke. Setelah kita tadi segar-segar, semangat-semangat, Ibu akan membagikan tugasnya ya. Nanti dikerjakan tugas-tugasnya ini. Oke, Ibu bagikan tugas dulu. Mana pulpennya, Jo? Nah, keluarkan pulpennya. Semangat biar nilai agamanya bagus, dikerjakan, dibaca, diteliti. Oke, sudah selesai, kumpulkan tugasnya. Kumpulkan. Ini ya. Semoga nanti hasilnya baik. Enggak selesai. Ini ya. Oke. Akan kembali ke tempatnya. Ya, tadi anak-anak sudah mengerjakan tugas. Nah, ya baik. Untuk refleksinya, kalau kita tidak taat pada perintah Allah, semuanya akan ada konsekuensinya. Nah, maka kalau kita taat pada Allah, kita akan apa? Kita akan diselamatkan. Nah, ketaatan yang dimaksudnya adalah apa tantangan terbesar bagi bangsa Israel dalam mentaati perintah Tuhan sepenuhnya. Nah, saat menaklukkan Kanaan, dan bagaimana hal itu merefleksikan kesulitan Anda. Nah, dalam pemerintahan, ketaatan penuh pada keyakinan atau tujuan hidup kita. Nah, jadi kalau kita tidak taat mau di dalam perintah Tuhan ataupun di dalam pemerintahan, kalau kita tidak taat sama pemimpin kita tidak bisa melakukan atau mengerjakan sesuatu. Nah, maka di sini rasa takut. Nah, kalau kita takut ada yang gelap. Nggak bohong nggak? Kalau gelap itu, kalau kita nggak bisa melihat itu, pasti takut kalau ada hantu. Tapi kalau kita yakin bahwa di situ tidak ada apa-apanya, maka kita akan berani untuk menghadapi. Walaupun di sana tidak ada, di sana gelap, kita bisa berjalan, ya. Seperti itu ya. Jadi, oke, untuk penutupnya, Ibu mempersilakan siapa dari anak-anak yang kira-kira ada pertanyaan atau ada yang belum kurang jelas dengan tema kita, silakan ditanyakan. Ibu, Ya. mengapa Allah memberikan tanah terjanji kepada bangsa Israel? Oke, baik. Masih ada? Ibu, apa nama tanah yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel? Nah, oke, Ibu jawab yang pertanyaan nomor 2 dulu ya. Nah, nama tanah itu adalah tanah Kanaan. Ingat ya. Jadi tanah yang dijanjikan
dijanjikan kepada bangsa Israel itu adalah Kanaan. Nah, terus yang pertanyaan nomor 1, ulangi. Mengapa Allah memberikan tanah terjanji kepada bangsa Israel? Nah, mengapa Allah itu mau memberikan tanah terjanji? Karena Allah itu setia dan memenuhi janjinya. Itu yang membuat Allah memberikan tanah itu kepada bangsa Israel. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus. Semoga nanti jangan lupa nanti kalau ditanyakan di mana itu tanah Kanaan atau mengapa Allah itu menjanjikan, harus tahu ya. Oke, nanti untuk pertemuan berikutnya adalah ini tema kita untuk pertemuan berikutnya nanti minggu depan. Nanti ingat ya, apa pertemuan kita? Allah memilih Samuel, Saul, dan Daud. Iya, ini tema kita untuk minggu depan. Nah, jadi ingat ya, nanti ibu masuk harus sudah ingat bahwa Allah memilih Saul, Samuel, dan Daud. Jadi silakan dipelajari nanti di rumah, buku-bukunya halamannya berapa nanti dipelajari. Nah, oke. Untuk karena kita sudah mau pulang, sudah jam menunjukkan kita pulang, jadi silakan berkemas segala buku-bukunya, kemas ke dalam. Jadi sebelum kita pulang kita nyanyi satu kali dulu ya. Mau nggak nyanyi? Mau. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita menyanyi sebelum pulang biar kita semakin disegarkan oleh sabda Tuhan. Setelah kita melihat tema-tema kita pada hari ini, terima kasih Ibu ucapkan untuk pembelajaran hari ini karena anak-anak sangat semangat, serius mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk itu sebelum kita pulang, Ibu mau mengajak kita sekali lagi kita berdoa ya. Semoga dalam perjalanan pulang kita sampai ke rumah dengan selamat. Ya. Anak-anak ambil sikap doa. Kita berdoa dulu ya. Baik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak boleh pulang. Shalom. Demikian proses pembelajaran yang kami lakukan pada hari ini. Kami berharap peserta didik dapat memahami dengan baik materi yang kami pelajari pada hari ini. Dengan tema materi bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Kami mengucapkan terima kasih kepada peserta didik sekalian, pihak sekolah dan semua pihak yang telah mendukung
proses pembuatan video pembelajaran ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.